Assalamualaikum dulurku kabeh, piye kabare? Semoga tambah sehat, tambah banyak kambingnya, tambah berkah keluarganya, amin. Lur, pernah nggak sih kamu lihat orang beli kambing kurban kelihatannya gede, sehat, meyakinkan, tapi pas sudah dekat hari H, ternyata kambingnya malah kelihatan lemes, kurus, atau bahkan ada cacat yang baru ketahuan belakangan. Nah ini yang sering bikin wong nyesek. Niatnya pengen ibadah terbaik, tapi karena salah pilih dari awal, akhirnya malah kepikiran terus. Padahal memilih kambing kurban itu dudu soal besar badan tok, bukan cuma soal tanduk keren atau bulu bersih kelihatan gagah. Ada hal-hal penting yang sering disepelekan, tapi justru menentukan apakah kambing itu benar-benar layak atau tidak. Nah, insya Allah di video ini kita bakal bahas pelan-pelan gimana cara pilih kambing kurban yang bagus, sehat, dan sesuai syariat. Jadi simak sampai akhir ya lur, biar nggak salah langkah pas mau beli. Dan kalau kamu suka konten seputar ternak kambing dan ilmu yang bermanfaat seperti ini, boleh banget bantu subscribe pelan-pelan biar kita bisa belajar bareng terus di sini. Lur, kesalahan pertama yang paling sering terjadi itu sederhana. Orang terlalu cepat jatuh hati sama tampilan luar. Lihat kambing badannya tinggi, tanduknya bagus, jalannya gagah, langsung merasa itu pilihan terbaik. Padahal kurban itu ada syaratnya. Nek syarat dasar saja tidak masuk, ya gugur semuanya. Hal pertama yang wajib dicek adalah umur kambing. Kambing kurban harus sudah cukup umurnya. Biasanya minimal masuk 1 tahun dan sudah masuk tahun kedua. Ini penting banget karena umur bukan sekedar angka, tapi penentu sah atau tidaknya hewan untuk kurban. Terus yang kedua, cek kondisi fisiknya. Jangan pilih kambing yang buta, pincang parah, sakit jelas terlihat, atau badannya terlalu kurus sampai kelihatan tulangnya menonjol. Kadang di pasar ada kambing yang berdiri tegak dan kelihatan normal dari jauh, tapi pas didekati matanya sayu, hidungnya berlendir, atau jalannya nggak stabil. Nah itu sinyal bahaya. Jadi, sejak awal tanamkan dalam pikiran, kurban itu bukan lomba cari kambing paling murah, tapi cari kambing yang paling layak. Murah boleh, tapi jangan sampai ngorbanin kualitas. Yang penting sah, sehat, dan gawa rasa tenang di hati. Setelah lolos syarat dasar, langkah berikutnya adalah memastikan kambing itu benar-benar sehat. Kambing sehat itu biasanya kelihatan dari gerak-geriknya. Dia aktif, waspada, matanya cerah, dan responsif saat didekati. Bukan yang cuma diam, nunduk, terus napasnya berat. Lihat matanya. Mata kambing yang sehat itu jernih, tidak berair berlebihan, tidak belekan, dan tidak sayu. Dari mata saja sebenarnya kita sudah bisa baca banyak hal. Mata yang redup itu sering jadi tanda kalau kondisi tubuhnya nggak prima. Lalu cek hidungnya. Hidung kambing sehat biasanya bersih atau sedikit lembab, tapi bukan berlendir kental. Kalau lendirnya banyak, apalagi disertai batu atau napas bunyi, itu patut dicurigai. Setelah itu, perhatikan bulu dan kulitnya. Bulu yang sehat biasanya terlihat rapi, tidak kusam berlebihan, dan tidak banyak bagian yang rontok aneh. Kalau kulitnya penuh luka, koreng, atau tanda penyakit kulit, mending dipikir 2 kali. Ojo mau mergo murah terus langsung diboyong. Yang gak kalah penting, lihat juga makannya lahap atau tidak. Kambing sehat biasanya punya nafsu makan bagus. Kalau ada kesempatan, perhatikan saat diberi pakan. Kambing yang sehat umumnya langsung merespon. Tapi kalau dia cuma diam, lemes, atau kelihatan gak tertarik makan, itu bisa jadi tanda ada masalah di dalam tubuhnya. Nah lur, ini bagian yang sering banget menipu mata.
Banyak orang mengira kambing kurban yang bagus itu pasti yang paling besar. Padahal besar belum tentu sehat dan gemuk belum tentu berkualitas. Ada kambing yang kelihatannya gede, tapi ternyata itu karena bulunya tebal. Ada juga yang perutnya buncit, tapi bukan karena sehat, malah bisa jadi karena cacingan atau gangguan pencernaan. Makanya jangan cuma lihat sekilas. Coba pegang bagian punggung, pinggang, dan dada. Kambing yang bagus itu badannya berisi, proporsional, dan ototnya terasa cukup padat. Bukan yang kelihatan besar, tapi ternyata kopong pas dipegang. Iki penting lur. Soalnya kadang mata bisa ketipu, tapi tangan jarang bohong. Lihat juga postur berdirinya. Kambing yang sehat dan bagus biasanya berdiri tegak. Kakinya kuat menopang badan, dan jalannya mantap. Kalau berdirinya goyah, kaki depannya aneh, atau sering rebahan karena lemas, itu jelas harus diwaspadai. Satu lagi, jangan malu tanya ke penjual soal asal kambing, pakan yang biasa diberikan, dan perawatan sebelumnya. Penjual yang jujur biasanya bisa menjelaskan dengan tenang. Tapi kalau jawabannya muter-muter, nggak jelas, atau malah terkesan nutup-nutupi, kamu harus lebih hati-hati. Karena beli kambing kurban itu bukan beli tebakan. Lur, membeli kambing kurban itu sebenarnya bukan cuma soal memilih hewan. Ini soal niat, soal ketelitian, dan soal tanggung jawab. Karena hewan yang kita pilih nanti bukan cuma disembelih, tapi menjadi bagian dari ibadah. Makanya jangan terburu-buru datang ke kandang atau ke pasar dengan kepala dingin. Bandingkan beberapa kambing, lihat satu persatu. Jangan langsung terpikat sama omongan manis penjual. Kadang penjual itu pintar nggawe suasana seolah-olah kambingnya paling bagus dan paling dicari. Tapi kamu tetap harus pakai pengamatan sendiri. Kalau perlu, datang bareng orang yang lebih paham. Bisa teman yang biasa ternak, bisa saudara yang ngerti kambing, atau siapapun yang pengalamannya lebih banyak. Sebab kadang keputusan yang paling aman itu lahir bukan dari buru-buru, tapi dari diskusi dan ketelitian. Dan yang paling penting, pilih kambing kurban bikin hati kamu mantap. Setelah dilihat, sehat, cukup umur, tidak cacat, dan kondisinya bagus, disitulah rasa tenang muncul. Rasanya beda lur. Ada keyakinan bahwa hewan yang kita pilih memang pantas untuk kurban terbaik kita tahun ini. Jadi lur, kalau kita simpulkan, cara pilih kambing kurban itu jangan asal lihat besar atau murahnya aja. Pastikan dulu umur memenuhi syarat. Lalu cek kesehatan fisik, perhatikan bentuknya, geraknya, dan terakhir pilih dengan tenang tanpa tergesa-gesa. Karena kambing kurban yang baik itu bukan cuma enak dipandang, tapi juga sah, sehat, dan bikin hati tentram saat ibadah dijalankan. Niat baik itu harus dijaga dari awal, termasuk saat memilih hewannya. Nah, semoga video ini bisa membantu kamu yang lagi bingung memilih kambing kurban, ben ora salah pilih dan ora kecewa di belakang. Dan kalau kamu suka pembahasan seperti ini, coba lanjut tonton video-video yang lain ya lur. Masih banyak tips seputar ternak kambing, perawatan, sampai cara memilih bibit yang bagus. Siapa tahu dari satu video ini malah nambah ilmu sing minggunani wanggo ke depannya. Itu ya lur, minimal jadi rupiah, maksimal jadi amal jariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.